Yo, welcome back. Bentar, nggak welcome back, nggak. Oke guys, balik lagi. Nggak balik lagi juga, anjing. Nggak balik juga. Balik kemana? Balik kemana? Yo guys, welcome to. Oke, siap. What is up guys? Welcome to my channel. Cerita bubat. Apa ini? Ya anyway, jadi selamat datang di channel YouTube gue, Bungki Pradetya. As you guys know, Finger Bunch atau Nolitre. Ya, feels kinda weird ya, agak aneh nih gue. Karena biasanya bikin video tuh nge-review produk, terus ada di channel Papanjari gitu. Jadi jatuhnya gue cuman representing Papanjari. Cuman ini sekarang gue representing diri gue sendiri di channel YouTube yang mungkin masih baru ya gue. Jadi halo warga YouTube, halo netizen YouTube yang berbudiman. Gue agak kaku banget ini, anjir, beda banget, rasanya beda banget. Ya mungkin ini karena ini baru aja kali, ini channel baru, ya kayak gitu. Jadi di sini gue mau ngasih tau ke lo semua kalau gue akan hadir di platform YouTube, ya. Jadi semoga kita akan having fun di sini. Dan di video pertama gue ini, izinin gue buat memperkenalkan diri gue di platform YouTube kayak gitu. Semoga bakal banyak hal yang menyenangkan di sini. Ya, insya Allah akan memberikan konten-konten yang bermanfaat juga. Oke, jadi pertama-tama kita kenalan dulu kali ya. Halo semua YouTube, gue Bungki Pradetya. Kalau di Instagram orang-orang tahu gue Finger Bunch, Finger Bunch atau Nolitre ya. Jadi ya Finger Bunch ini start di 2018. Gue memulai untuk membuat akun khusus fingerboard di 2018 kayaknya. Alhamdulillah semenjak 2018 tetap bermain fingerboard di saat ya ups and down skenanya ini ya, rame, euforianya naik turun kayak itu. Gue masih tetap bermain, gue tetap konsisten komit untuk menjalankan ini sebagai hobi kayak gitu. Dan akhirnya gue ada di titik sekarang bisa berkontribusi juga buat perkembangan skena di Indonesia, alhamdulillah. Yang ya karena gue seneng juga, semakin banyak orang yang bermain fingerboard, semakin banyak temen gue juga, intinya kayak gitu. Mungkin gue bakal jelasin kali ya kenapa gue memulai channel YouTube ini kayak gitu. Pembuatan channel YouTube ini gue buat dengan alasan ya sebenarnya karena setelah gue riset banyak dari youtuber fingerboarder di luar ataupun di dalam kayak gitu, mereka banyak ngepost video main fingerboard tuh kebanyakan di YouTube ketimbang di Instagram kayak gitu. Karena yang setelah gue lihat juga di Instagram sekarang udah kurang maksimal lah untuk ngepost video berformat landscape kayak gini. Sedangkan kalau video part tuh kebanyakan kan landscape ya kayak gitu, bukan yang portrait. Tapi kayaknya kalau misalnya untuk bikin reels atau bikin TikTok kayak gitu, ya lo udah ada partsnya gitu. Lo bikin reels ya di Instagram, kalau mau bikin video TikTok ya di platform TikTok. Tapi kalau mau bikin video part yang landscape, ya lo mau gak mau harus ke YouTube. Karena benefitnya videonya akan bertahan lama, nggak akan hilang walaupun channelnya mati. Terus jangkauannya lebih luas kayak gitu di YouTube karena dia global banget. Hal itu sih sebenarnya yang ngedorong gua untuk buat channel YouTube ini. Dan di sisi lain pun channel ini gue mau juga tujuannya buat teman-teman fingerboard khususnya di Indonesia juga kayak gitu. Gue pengen share banyak hal tentang fingerboard yang mungkin banyak dari lu semua yang masih awam, masih belum tahu detail-detail tentang teknis atau dari segi material fingerboard tuh ada apa aja, terus brand tuh ada apa aja, terus trick tuh ada apa aja, front side back side tuh ada. Mungkin gue bakal breakdown hal itu juga yang lebih detail buat lo semua yang mungkin bisa ngebantu untuk progressing bermain fingerboard lo kayak gitu. Intinya kayak gitu. Tapi ada harapan besar juga melewat platform YouTube ini. Gue harap gue bisa menjalin relasi juga dengan fingerboarder luar kayak gitu. Akhirnya kita bisa buat kerjasama atau kolaborasi kayak gitu. Dan outputnya bakal dirasain juga sama teman-teman fingerboarder di Indonesia khususnya. Kurang lebih kayak gitu. Karena yang gue lihat sekarang dari Instagram aja ya, perkembangan skena fingerboard di Indonesia lagi pesat-pesatnya. Dan gue main fingerboard tuh dari 2015. Dan jujur buat sekarang ini adalah progres yang paling pesat dan justru naik terus ya.
Jadi nggak ada turunnya, naik terus, nggak jarang stabil, tapi naik terus walaupun pelan, tapi ntar ada nukik naik banget itu, terus landai tapi tetap naik kayak gitu. Ya hal ini sih yang ngedorong gue juga buat ngasih kontribusi lebih juga buat teman-teman fingerboard di Indonesia khususnya, biar mereka pun ngerasa kalau ya hobi ini tuh menyenangkan dan lu bakal dapat output banyak juga dari hobi ini. Yang kayak gue rasain juga, ya di luar fingerboard banyak banget manfaat yang gue dapat kayak gitu loh. Jadi itu sih alasan gue, dan semoga kalian bakal ngerasain manfaatnya juga buat teman-teman fingerboarder di Indonesia khususnya. Ya insya Allah teman-teman fingerboarder secara global ya, kalau channel ini bisa berkembang dengan baik, insya Allah. Jadi itu alasan gue buat channel YouTube ini ya, kayak itu. Mungkin gue akan gue akan sedikit bercerita tentang diri gue sendiri, yang mungkin lu semua juga banyak yang belum tahu secara detail. Ya, gue Bungki Pradetya, fingerboarder asal Jakarta yang memulai bermain fingerboard di 2015. Berawal dari toko fingerboard di Pasar Santa yang bernama Fingerdex. Anjay. Kalau lu udah main fingerboard dari 2009, lu otomatis pasti tahu Fingerdex ini, ya. Dan gue berkesempatan untuk kerja di situ dan memulai hobi gue di situ, bermain fingerboard, ya. Yang dulu pun gue ceng-cengin orang main tag deck. Ini faktanya gitu, gue ngomongnya kalau semua. Dulu gue ngeliat orang main tag deck itu, gue bilang, lu nggak jelas main tag deck. Main skateboard tuh hakikatnya mainnya di kaki bukan di jari, ya. Maaf banget sebesar-besarnya ya. Sekarang gue terima karmanya ya, gue main fingerboard atau tag deck lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya nggak bisa gue pungkiri, ternyata ya gue menyukai hobi ini dan gue sangat komit di hobi ini juga gitu. Ya kalau lihat di Instagram gue pun ya gue sering share video apa segala macam, bikin agenda juga untuk event atau kayak bikin giveaway kalau misalnya ada produk lebih segala macam kayak gitu. Ya terserah ya lu menilai gue kayak gimana sekarang setelah lu tahu kalau gue dulu ngecengin orang main tag deck gitu. Tapi emang pada dasarnya gue suka skate, gue main skate dari SD ke SMP dan udah mulai ninggalin karena ketemu SMA tuh ada tongkrongan, wanita, tawuran, terus patungan-patungan berfaedah. Nggak sepenuhnya gue tinggalin banget, gue masih ngikutin skena skate-nya juga, apalagi dari segi fashion yang nggak pernah mati skate, jadi gue masih into banget sama skate. Dan fingerboard ini ternyata bisa meluapkan hobi skate gue yang udah hilang ya, dan ternyata gue menemukan sebuah kesenangan pribadi di mana gue bisa melakukan trik-trik yang mungkin di skateboard gue nggak kepikiran gitu buat mikirin itu trik di skate gitu. Karena yang harus gue pikirin kan, ankle nggak ya, jatuh nggak ya, bocor nggak ya pala gue, masuk rumah sakit nggak ya gue gitu. Karena kalau di skate kan harus mikirin gitu kan. Kalau fingerboard kayak, kalau emang lo udah paham caranya ya lo coba aja. Ya either way, entah pundak pegel, jari kaku, sama kram otak. Jadi intinya gitu ya, gue main fingerboard ternyata gue bisa menuangkan hal-hal yang mungkin gak bisa gue tuang di skate kayak gitu. Ya dari situ, dari hobi ini pun gue banyak dapet, bisa dibilang beruntung atau rezeki ya. Gue bisa jadi rider dari salah satu brand. Brand pertama yang sponsor gue itu adalah Rosewood Fingerboard dari Jakarta. Dari 2018 gue ditarik Rosewood kayak gitu. Yang gue juga gak ngerti kenapa gue ditarik. Intinya line up Rosewood pada saat itu orang gila semua. Ada Rehan Murtada Palembang, Mufli Palembang, Edgar BSD, Edgar Rangga Bekasi, Hafiz Kalimantan. Terus ada Weird Face Felix dari Jogja. Lu bayangin ada Felix gitu. Terus masuk nih gue, ditarik lah gue sama si Adi gitu, dengan alasan kayak, iya gue suka aja lu bikin video gitu, enak videonya juga gitu, lu mau ngajar rider gue? Ya gue tetap confirm, lu nggak salah narik gue gitu. Nggak seriusan gue. Oke. Ya udah, terima kasih banget sih dikasih kesempatan buat mewakili Rosewood pada saat itu, yang apalagi waktu itu dia salah satu brand yang ternama juga buat di Indonesia kayak gitu. Ya lu bisa lihat dari line up rider sendiri. Dan setelah gue masuk ada Ayub Atabex yang pernah jadi bagian dari Rosewood family juga gitu. Akhirnya gue yaudah, gue represent Rosewood dari 2018
sampai ya 2021, 18, 19, 20, ya selama 4 tahun lah. Kayak klub, kayak pemain bola gue. Masa kontraknya 4 tahun. Tapi nggak dikontrak. Itu bener-bener kayak jadi part rider aja gitu. Sistem waktu itu belum ada kontrak, emang nggak yang formal banget. Ya udah, kalau ada brand suka sama lo, ya ada di titik nanti brandnya bakal approach lo. Ini juga buat lo semua. Jadi seorang rider itu yang penting lo komitmen aja bermain ya. Ini dari pengalaman gue aja. Lo komitmen main, lo develop trik-trik lo segala macam, dan biar brand aja yang approach lo. Lo nggak perlu ada di titik lo yang approach brand, karena kalau lo nawarin diri untuk jadi seorang rider untuk sebuah brand, kalau lo udah melakukan itu berarti lo udah memposisikan diri lo lebih besar daripada brandnya. Intinya kayak gitu. Ya udah, akhirnya itu salah satu kesempatan gua jadi rider Rosewood selama 4 tahun. Di awal tahun 2021 mungkin, awal tahun 2021 akhirnya gua dapat approach lagi dari brand Rainwood ya, Mang Wahyu pada saat itu. Ya cuman akhirnya singkat cerita kita coba kontak Adi, tapi akhirnya walaupun berjalan agak lama, akhirnya kita ada di titik bisa dapat komunikasi sama Adi, dan akhirnya gue izin pamit dari Rosewood, dan Adi pun udah oke. Pamit juga baik-baik segala macam. Adi juga support untuk move gue selanjutnya. Akhirnya dari situ beralih lah gue dari Rosewood masuk ke Rainwood. Kemarin pas itu udah ada tim sendiri, line up itu ada Marco, Boy Oi Oi, ada Sultan ya. Akhirnya gue masuk lah ke tim Rainwood. Di saat gue pindah ke Rainwood itu kan udah ada kita satu volume berapa? Volume 2. Sebuah gerakan yang dimulai dari Papanjari, biasa kita tahu dari Angga Panda, founder dari Papanjari. Shoutout buat Bapak Angga Panda. Dia buat sebuah gerakan melanjutkan video montage rider Indonesia yang udah pernah berjalan volume 1 itu di 2009, akhirnya dijalanin lagi di masa awal pandemi 2020 ya. Sedikit cerita tuh, gue kalau nggak main fingerboard di masa pandemi mungkin gue bisa gila gitu. Karena lu bayangin, lu nggak bisa keluar, kalau buka handphone isi udah berita horor semua kayak gitu. Terus lu mau ngapain juga bingung, cuma bisa di rumah doang. Ya lu bayang gak sih, lu gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa di rumah. Ya fingerboard ini alat yang membuat gue tetap waras gitu loh. Dan ditambah juga akhirnya Bapak Angga Panda membuat sebuah movement, ngidupin lagi kita satu yang udah hiatus selama 10 tahun ya, dari 2010 masuk ke 2020, jadi 10 tahun hiatus. Dan dari situ pun sebuah stepping stone untuk skena fingerboard di Indonesia. Salah satu movement yang membakar semangat orang-orang buat main fingerboard lagi, sama munculnya pemain-pemain baru fingerboard. Jadi di 2020 titik balik skena fingerboard di Indonesia itu ya adalah kita satu volume 2 gitu. Tapi ya balik lagi ke Rainwood ya kan. Di 2021 akhirnya gue masuk ke Rainwood dengan pandangan juga ya. Gue ngomong ke Mang Wahyu secara terbuka kayak itu. Gue bilang ke Mang Wahyu kayak gini intinya, Mang, cuman kalau misalnya gue masuk rider, ada beberapa hal sih yang harus gue kasih tau ke lu. Visi gue bermain fingerboard itu udah beda. Dulu mungkin kalau misalnya gue jadi rider, udah nih gue udah seneng banget gitu, udah cukup gue, ya udah gue udah jadi rider. Tapi gue bilang visi misi gue untuk main fingerboard sekarang pengen lebih luas. Gue lebih pengen orang ngeliat gue sebagai fingerboarder yang disponsor sama Rainwood. Yang pengen gue kedepanin adalah gue fingerboarder yang disponsor oleh brand Rainwood untuk mewakili teman-teman yang main fingerboard juga yang lain. Kenapa gue mikir kayak gitu? Karena kalau gue cuma terpaku sama satu brand, kalau misalnya gue nggak bisa bikin orang tertarik untuk main fingerboard, ya brand ini pun nggak akan hidup. Si Rainwood ini pun nggak akan punya masa, nggak akan punya pasar gitu. Ya kalau gue bisa ngewakilin komunitasnya juga, gitu, otomatis gue bisa ngerangkul banyak orang. Brand yang sponsorin gue pun hidup, brand-brand lain pun yang ya maksudnya brand-brand lokal di Indonesia yang bikin produksi fingerboard pun atau rems segala macem akan ikut keangkat juga, kebantu juga. Gue mikirnya kayak gitu. Oh sebelum gue di Rainwood pun gue sebenarnya udah dapat sponsor lagi, itu dari ilegal ya, Acong. Ini alat pertama gue. Jadi waktu itu gue ada di titik gue punya 2 sponsor, Rosewood sama Illegal Rems kayak gitu. Jadi ya gue ngomong ke Mang Wahyu gitu secara terbuka, intinya gue pengen represent
nggak cuma brand tapi komunitasnya juga. Dan gue juga bilang intinya gue pengen nextnya siapapun itu fingerboarder yang ditarik sebagai rider punya visi yang sama seperti gue. Either way siapapun itu, dia disponsorin brand apapun itu, gue harap lu bisa nge-represent skena dari hobi ini. Lu nggak akan jadi rider fingerboard kalau lu nggak main fingerboard. Jadi kalau lu cuman nge-up satu brand yang, atau dua brand yang nge-sponsor lu, tapi lu nggak true ke skenanya juga, ya di saat skenanya drop, brandnya drop, lu nya pasti drop. Jadi alhamdulillah sekarang gue jadi bagian dari Renwood sama bagian dari Illegal Rams juga. Terima kasih buat Mang Wahyu sama Acong juga yang udah support gue selama ini. Dan banyak perkembangan juga dari gue pribadi kayak gitu, yang outputnya juga bisa dirasain sama teman-teman di skena fingerboard Indonesia papan jari. Ya gue dapat kesempatan untuk reviewer tech deck lah dari Toyspedia. Terus sekarang akhirnya juga menjalin kerjasama terus sama Toyspedia. Lu udah bisa beli tech deck lebih mudah, nggak harus ke Toys Kingdom, Toy City, Toys R Us atau Kid Station segala macam. Lu udah bisa beli tech deck cukup dengan lu ke Alfamidi, Alfamart. Ya hal itu sih yang ngebuat gue seneng secara pribadi, karena gue bisa nge-share keseruan, kebahagiaan bermain fingerboard gitu, yang dampaknya luas gitu, nggak cuman misalnya di Jakarta doang atau di Pulau Jawa doang, tapi semua teman-teman di Indonesia tuh bisa ngerasain keseruan ini, intinya kayak gitu. Iya, semoga lewat YouTube ini ya bisa bermanfaat lah, kalian bisa dapat informasi yang lebih detail juga, dan lo bakal dapat informasi yang terkini lah. Intinya itu ya, sedikit dari gue. Mungkin di next video gue bakal lebih ngejelasin hal-hal lain yang menurut gue penting untuk lo tahu. Jadi mungkin itu aja kali ya untuk video welcome to YouTube gue. Jadi sekali lagi gue ucapin welcome to my YouTube channel ya guys. Ya guys ya. Anjing, gue udah nunggu ini cukup lama dari awal gue bikin video. Jadi kalau misalnya kalian ada suggest atau pertanyaan tentang channel YouTube ini ke depannya, lo bisa langsung komen aja di bawah. Anjay. Kasih tahu ke gue apapun yang lo pengen tahu atau yang lo pengen tanya kayak gitu, atau sugesti apapun yang lo pengen suggest ke gue, feel free to komen di bawah. Mohon bantuannya juga buat grow this channel. Intinya kalau channel ini bisa berkembang, hal yang bisa gue janjiin ke lo semua, gue akan give back to the community juga. Gue akan bring back to all of you. Mungkin semacam giveaway BRT gitu. Kalau emang ada rezeki, iya dah, yuk giveaway BRT deh, gas, oak gitu, ya. Kalau misalnya ada rezekinya, gas gitu. Kalau misalnya bisa dan mampu pada saat itu dan gak ada kendala, gas. Jadi itu guys ya. Ya, that's it. Thank you for watching. I hope you enjoy this video. Biasanya kalau YouTuber tuh jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Nah, ini jujur gue masih aneh banget, mulut gue ngomongin ini masih aneh banget nih, belum terbiasa guys. Insya Allah kedepannya bakal terbiasa ya, biar gue nggak malu-maluin lo semua di platform YouTube ini untuk netizen YouTube yang berbudiman kayak gitu. Jadi like, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diklik juga, button notification, and I'll see you guys in the next video guys. So Bungki Praditya aka Fingerbunch aka Nolitre signing out. I'll see you guys next time guys, and bye bye.